Halo, jujur aja nih, baca dokumen hukum dan peraturan pemerintah itu kadang ya lumayan bikin pusing kan. Apalagi soal pembaruan peraturan ketenagakerjaan 2025 sampai 2026 yang sebentar lagi bakal bergulir. Jadi di penjelasan kali ini, kita singkirkan dulu deh bahasa birokrasi yang kaku-kaku itu. Kita bakal bedah semuanya jadi panduan yang jauh lebih praktis, gampang dicerna, dan pastinya langsung pada intinya. Yuk kita mulai! Nah, buat agenda kita bakal gerak dari lanskap peraturan ketenagakerjaan, terus masuk ke penyederhanaan struktur internal, perlindungan pekerja migran, pelaksanaan K3 nasional, dan ditutup dengan pembaruan upah dan jaminan. Oke, kita masuk bagian pertama, lanskap peraturan ketenagakerjaan 2025-2026. Jadi gini, periode ini tuh bukan sekedar pergantian tahun biasa, melainkan era transisi yang krusial banget. Ada 4 pilar utama yang jadi pondasi pembaruan regulasi ini. Pertama, penyederhanaan birokrasi lewat pencabutan aturan lama. Terus, perombakan perlindungan buat pekerja migran kita. Ketiga, kelanjutan jaminan sosial kayak BSU dan JKP. Dan terakhir, komitmen ekstra untuk K3 nasional. Keempat hal ini tuh saling nyambung, ibarat kepingan-kepingan puzzle buat ngebangun ekosistem kerja yang lebih modern. Dan yang perlu digarisbawahi, perubahan ini bukan cuma wacana jangka panjang, bergeraknya benar-benar cepat. Cuma bayangin, cuma di bulan Januari 2026 aja, kita bakal lihat implementasi yang beruntun. Tanggal 8 Januari buat K3 nasional, disusul tanggal 15 buat penyederhanaan struktur internal, lalu tanggal 20-nya untuk pekerja migran. Garis waktu yang lumayan padat ini tuh semacam wake up call buat kita, kalau ya persiapannya emang wajib dimulai dari sekarang. Lanjut ke bagian kedua, penyederhanaan struktur internal kementerian. Spesifiknya, mulai 15 Januari 2026, Permenakar Nomor 1 Tahun 2026 resmi berlaku, langsung mencabut aturan lama tahun 2021 tentang organisasi pimpinan tinggi. Buat apa sih? Intinya simpel, pemerintah pengen memangkas birokrasinya sendiri biar kementerian jauh lebih ramping dan lincah. Logikanya kan gitu ya, sebelum ngatur urusan eksternal yang makin dinamis, mereka ngerasa harus ngeberesin dan bikin fleksibel dapur internalnya dulu. Masuk ke bagian ketiga, perlindungan pekerja migran dan reformasi komprehensif. Fokus kita sekarang geser ke pahlawan devisa kita. Tepat di tanggal 20 Januari 2026, Permenaker nomor 2 resmi diketok. Ini bukan cuma revisi minor ya, ini tuh benar-benar reformasi gede-gedean yang nyabut berbagai aturan lama soal penempatan dan perlindungan TKI. Tujuannya supaya kerangka perlindungan kita langsung matching sama tantangan global masa kini yang geraknya jauh lebih dinamis. Tapi Permenaker nomor 2 tadi nggak jalan sendirian loh. Barengan di hari yang sama ada juga keputusan menteri yang diterbitin buat merestrukturisasi kebijakan secara total. Jadi kalau digabungin, dua aturan ini berkolaborasi ngebentuk semacam safety net atau jaring pengaman ganda yang terintegrasi. Mulai dari ngejagain proses awal penempatan TKI sampai ngamanin hak perlindungan mereka di ujungnya. Lanjut ke bagian keempat, pelaksanaan K3 nasional demi keselamatan kerja. Pas banget di awal tahun, 8 Januari 2026, pemerintah netapin Kepmenaker nomor 4 yang bakal jadi acuan resmi pelaksanaan bulan K3 nasional kita. Aturan ini tuh mastiin kalau program keselamatan kerja nggak lagi jalan tumpang tindih atau sendiri-sendiri, melainkan jadi lebih terpadu dan sinkron lintas industri di seluruh wilayah Indonesia. Ujung-ujungnya ya pasti buat menekan angka kecelakaan kerja seefektif mungkin. Sekarang kita bahas bagian kelima, pembaruan upah dan penyesuaian jaminan sosial. Di tahap akhir, dari landscape regulasi ini, pemerintah ngubah aturan Permenaker nomor 10 tahun 2022. Dampaknya lumayan berasa sih. Bakal ada potensi penyesuaian kriteria siapa aja yang masuk sebagai penerima upah, termasuk kelanjutan program kayak BSU dan JKP. Artinya, buat teman-teman HR dan tim finance di setiap perusahaan, kalian harus mulai ngaji ulang struktur kompensasi di tempat masing-masing. Tujuannya biar tetap patuh sama aturan baru ini dan operasional bisa jalan terus tanpa gangguan. Dan semua ini bawa kita ke satu pertanyaan kritis. Apakah organisasi Anda sudah benar-benar siap menghadapi pergeseran struktural dan finansial di tahun 2025 sampai 2026 ini? Kayak yang udah kita lihat tadi, perubahannya jalan cepet banget loh. Jangan sampai kita baru kelabakan di bulan Januari 2026 nanti. Jadikan wawasan yang kita bedah hari ini sebagai langkah awal buat ngaudit kesiapan perusahaan Anda. Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini, tetap proaktif, dan kira-kira apa lagi ya kejutan regulasi yang bakal muncul di masa depan? Sampai jumpa!